Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah mempertemukan kita lagi di pertemuan yang penuh berkah ini bersama orang baik. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul subuh ini, insyaallah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Apalagi berkumpulan ini hanya untuk mempelajari sunnat Rasulullah, mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi pertemuan yang mulia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kemarin kita sama-sama mempelajari tentang zikir selepas salat. Dan kita mempelajari tentang salat sunnah. Salat sunnah yang rawatib, yang muakkadah, yang tidak muakkadah. Dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dalam salat nawafil. Mudah-mudahan target kita hari ini kita selesai pembahasan tentang salat nawafil. Apa itu nawafil? Nawafil itu dalam bahasa Arab, kalau mungkin definisi secara harfiah, az-ziyadah. Kalau kita tambahkan, ini nafilah, ini tambahan. Oleh karena itu, kalau kita mau melakukan salat 5 waktu, mau tambah, itu semuanya nawafil. Nah, nawafil ini ada dua. Ada yang namanya nawafil secara umum, ada yang namanya rawatib. Apa yang rawatib ini? Rawatib dari tertib. Sudah ditertibkan, sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktunya kapan dan kapan selesai waktunya. Kalau salat rawatib itu waktunya sesuai dengan waktu salat yang diiringi dengan salat rawatib ini. Misal 2 rakaat sebelum salat subuh, waktunya salat subuh. Tidak boleh kita melakukan di luar waktu salat subuh. Begitupun juga 6 rakaat yang kita lakukan bersama salat zuhur dan 4 rakaat sebelum salat asar, meskipun itu tidak termasuk yang muakkadah, yang diutamakan, yang sebelum salat asar. Dan 2 rakaat sebelum salat maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Itu waktunya sesuai dengan salat maghrib dan sesuai dengan salat isya. Tidak boleh kita melakukan 2 rakaat sebelum salat subuh, sebelum azan. Kalau kita melakukan 2 rakaat sebelum azan, itu bukan salat ratibah. Bisa jadi termasuk qiyamul lail, bisa jadi termasuk witir, bisa juga termasuk salat mutlak. Pak Ustadz, salat mutlak itu apa? Salat yang kita lakukan kapanpun, dimanapun, yang tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan salat. Nah, kapanpun Pak Ustadz, iya kapanpun, kecuali 5 waktu yang makruh, tidak direkomendasikan kita melakukan salat di dalamnya. Ini perlu kita tahu. Ada 5 waktu yang perlu kita menghindari salat di dalamnya. Salat itu apa? Waktu itu apa? Waktu yang pertama setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Ini waktu pertama. Dari terbitnya matahari selama 10 menit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai matahari itu terbang atau mungkin muncul, kalau kita ukur jaraknya seperti anak panah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah tidak bisa mengukurnya karena anak panahnya sudah beda. Maka para ulama berkata 10 menit setelah terbitnya matahari. Jadi kalau kita ingin melakukan salat isyraq, salat duha, tunggu dulu 10 menit dari terbitnya matahari. Sebenarnya kita di Kota Baru, di Bandung, kita tidak bisa mengukur kapan matahari akan terbit. Kenapa? Karena ada gunung Manglayang, ada gunung Melapar, ada gunung Tangkuban Perahu, ada yang menghalangi. Yang bisa melihatnya adalah orang-orang yang tinggal di pantai atau mungkin di padang pasir sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu akan terlihat jelas. Di kita tinggal kita ikut kalender yang sudah ditentukan oleh mungkin waliul amri. Siapa waliul amri di sini? Kementerian Agama. Nah, ini waktu makruh yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, waktu makruh saat zawal. Apa artinya zawal? Zawal artinya zawalul dhilli, hilangnya bayangan.
Kalau kita mungkin siang hari matahari langsung di atas kepala kita. Kalau langsung di atas kepala kita sudah tidak ada bayangan. There is no any shading. Jadi tidak ada bayangan kan? Jadi kita melihat kepala kita di atas, mungkin kalau ada bayangan di atas tubuh kita, kita tidak bisa melihatnya di lantai. Nah, waktu itu tidak boleh kita melakukan salat sampai kita bisa melihat bayangan kita. Kalau kita sudah melihat bayangan kita, itu masuk salat zuhur, waktu salat zuhur. Antara salat zuhur dan salat asar boleh kita melakukan salat. Tetapi setelah salat asar sampai salat maghrib itu termasuk juga waktu makruh. Dan ini waktu keempat yang kita dilarang, bukan dilarang, tetapi sangat tidak direkomendasikan untuk melakukan salat di dalamnya. Waktu yang kelima, saat matahari itu terbenam sampai waktu salat maghrib. Kapan waktu salat maghrib? Saat kita melihat masih ada dampak matahari. Dampak matahari itu terlihat di mana? Di awan-awan dan cloud, awan kan? Awan-awan, masih ada cahaya matahari di awan-awan tempat terbenamnya matahari. Itu waktu salat maghrib. Jadi saat terbenam sampai kita melihat cahaya itu waktu makruh. Itu waktu makruh. Jadi ada 5 waktu yang makruh, tidak boleh kita melakukan salat di dalamnya. Selain itu, boleh kita melakukan salat apapun, itu namanya salat mutlak. Tidak ada namanya, tetapi namanya salat mutlak. Apapun yang kita bisa lakukan. Seperti mungkin sekarang, kalau boleh saya tanya, sekarang ini termasuk waktu makruh atau tidak? Termasuk waktu makruh. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengerti, Masya Allah. Sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari tunggu dulu berapa? 10 menit. Kalau 10 menit sudah selesai, kita boleh melakukan salat duha atau salat isyraq. Nah, kita mulai dari salat pertama dari pagi hari ya. Kita sekarang insya Allah selesai ceramah. Setelah selesai ceramah, kurang lebih kita sudah masuk waktu isyraq, terbitnya matahari. Saat itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, kita akan mulai melakukan salat nafilah bernama salatul isyraq. Para ulama berkata salatul isyraq, salat duha ini sama. Tetapi kalau kita melakukannya awal waktu itu kapan? Setelah terbitnya matahari 10 menit, kita nunggu 10 menit, kita melakukan 2 rakaat, itu isyraq. Itu namanya salat duha dan salat isyraq sama. Tetapi kalau kita melakukannya awal waktu, isyraq. Tetapi kalau kita melakukannya jam 8, jam 9, jam 10, itu semuanya namanya duha. Tetapi sama. Isyraq dan duha ini kata para ulama sama. Berapa rakaat Pak Ustaz? Rakaatnya tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang melakukannya 2 rakaat, kadang-kadang melakukannya 4 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri Rasulullah, selalu melakukannya 4 rakaat. Menurut beliau itu yang terbaik. Tetapi ada beberapa tabi'in, ada beberapa sahabat melakukannya semampunya. Kadang-kadang kalau mereka kosong, tidak ada kesibukan, mereka melakukannya sejak terbitnya matahari sampai menjelang salat zuhur, melakukan salat. Luar biasa. Itu berapa rakaat tidak terhitung. Kalau kita mau mengikuti sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikannya dan tidak pernah menentukannya, tidak pernah menentukan berapa rakaat, maka boleh kita melakukan 2 rakaat atau 4 rakaat sesuai kemampuan kita. Mau mengikuti Ummuna Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita melakukannya 4 rakaat. Ini salat duha dan salat isyraq. Kapan selesai waktunya? Hampir kurang lebih 10 menit sebelum azan salat zuhur. Kenapa 10 menit Pak Ustadz? Karena 10 menit yang tadi itu termasuk waktu makruh. Karena kita akan melihat kalau mungkin 10 menit sebelum salat zuhur, kalau kita saya nggak tahu apakah mungkin Kementerian Agama juga mengukurnya sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat 10 menit itu sudah waktu zawal, sudah tidak ada bayangan untuk tubuh kita, maka tidak boleh kita melakukan salat di waktu itu.
Jadi selesai waktu salat duha sebelum salat zuhur 10 menit. Kita melakukan setelah itu salat sunnah qabliyah dan ba'diyah salat zuhur. Setelah salat zuhur sampai salat asar, boleh enggak kita melakukan salat? Boleh, termasuk salat mutlak. Salat mutlak. Di waktu salat mutlak ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kita boleh melakukan qada. Qada. Kenapa qada, Pak Ustaz? Gimana itu qada? Misal, kita datang ke Masjid Al-Ukhuwah, masbuk. Imam sudah melakukan 1 rakaat, 2 rakaat, tidak sempat kita melakukan 4 rakaat sebelum salat zuhur. Maka boleh kita qada. Boleh kita melakukan 6 rakaat setelah salat zuhur. Itu namanya qada. Boleh kita melakukannya di waktu mutlak. Sampai salat asar. Setelah salat asar, tahan dulu. Karena kita makruh melakukan salat setelah salat asar. Sampai menjelang salat maghrib. Antara maghrib dan isya itu termasuk waktu salat mutlak. Boleh kita melakukan salat apapun di dalamnya. Tidak ada namanya. Mau lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, bukan 7 rakaat ya. 8 rakaat, 10 rakaat, sampai 20 rakaat, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, baina kulli adzanaini shalah. Baina kulli adzanain shalah. Di antara 2 azan ada salatnya. Boleh kita melakukan salat. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Di antara 2 azan kita melakukan salat. 2 azan itu artinya apa? Azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Boleh kita itu juga termasuk mutlak. Kalau kita sudah selesai rawatib, kita sudah selesai rawatib muakkadah dan tidak muakkadah, boleh kita melakukan salat apapun di antara azan dan iqamah. Dan di antara azan dan iqamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman syaa. Bagi yang mau silahkan lakukan salat. Bagi yang tidak mau berdoalah. Karena doa antara azan dan iqamah itu termasuk doa mustajab. Jadi jangan mensia-siakan waktu antara azan dan iqamah. Karena insya Allah termasuk doa yang sangat mustajab. Dan doa terbaik kalau kita melakukan salat antara azan dan iqamah, saat kita sujud kita berdoa. Jadi kita dapat 2 kemuliaan di sini supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan doa dan membacakan doa saat kita sujud. Dan kita membacakan doa itu dalam sujud yang kita lakukan di antara azan dan iqamah. Jadi doanya insya-Allah sangat mustajab. Kalau kita lagi ada kebutuhan, ada hajat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mensia-siakan kesempatan ini. Pak Ustaz, buat apa kita menjaga salat nawafil? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Seorang hamba akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan yang wajib. Itu sudah kewajiban, setiap orang bisa melakukannya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala bin nawafil. Bagi orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbanyaklah nawafil. Berbanyaklah salat qabliyah ba'diyah. Berbanyaklah salat tahajud, salat isyraq, salat duha. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita dekat, apa yang kita dapat? Hadis ini sangat penting bagi kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta uhibbahu. Kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencintai kita. Lalu kalau Allah mencintai kita, apa yang kita akan dapat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ahbabtuhu. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan menjadi mata kita, akan menjadi telinga kita, akan menjadi kaki kita dan tangan kita. Apa artinya menjadi kaki kita, Pak Ustaz? Kita akan jalan dengan cahaya dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menolong setiap langkah kita yang kita lakukan di dalam dunia ini.
Luar biasa. Ini kalau kita menjaga salat nafilah. Makin banyak salat nafilah kita, makin banyak salat sunnah kita, insya Allah makin banyak pahala kita dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala yang turun kepada kita. Bahkan secara ilmiah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melakukan kewajiban, itu perasaan kita mungkin sudah tidak berdosa lagi. Dan itu perasaan yang bagus banget. Kalau kita sudah merasa tidak berdosa, itu insya Allah akan menenangi jiwa kita. Tetapi kalau kita tambah di atas kewajiban itu, tambah qabliyah, ba'diyah, rawatib, salat nafilah, apa yang kita akan dapat? Ada yang namanya hormon kortizol. Hormon kortizol di dalam tubuh kita akan diproduksi yang membuat kita stres. Jadi kalau mungkin ibu dan bapak suatu hari merasa stres, entah itu karena ada berita yang buruk, entah itu kita lagi memikirkan hutang, memikirkan cicilan, atau mungkin lagi ada masalah rumah tangga, saat kita merasa stres, itu sedang ada hormon namanya kortizol diproduksi di dalam tubuh kita. Bagaimana kita bisa menghilangkan itu? Dengan menenangkan diri. Bagaimana kita bisa membuat diri kita tenang, mengikatkan diri kita dengan sesuatu yang sangat kuat yang bisa melindungi kita. Dan itu kita bisa dapatnya kalau kita menjaga salat sunnah, kalau kita bisa menjaga salat tahajud, kalau kita bisa menjaga qabliyah ba'diyah, karena kita merasa sudah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang akan melindungi kita dari setiap masalah. Hormon kortizol hilang, kita sudah tenang. Setelah kita tenang, ada dua hormon, ada yang namanya serotonin dan dopamin. Itu saat kita achievement, kita melakukan sesuatu, berhasil, dapat prestasi. Dan prestasi itu didapatkan oleh setiap orang di antara kita saat kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man shalla lillahi 12 raka'ah." Barang siapa yang melakukan 12 rakaat setiap hari, yaitu salat rawatib, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangun bagi kita istana di dalam surga. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sudah selesai melakukan salat isya, 2 rakaat setelah salat isya, hitung rawatib yang kita sudah lakukan selama satu hari, 12 rakaat. Terjamin Allah subhanahu wa ta'ala sudah membangun bagi kita istana di surga. Luar biasa. Kalau kita ingin membangun rumah di kota baru, kita harus nunggu bertahun-tahun, nabung lama-lama. Kalau kita sudah dapat rumahnya, bahagia kita. Tetapi kebahagiaan itu akan diberikan kepada kita setiap kali kita melakukan salat nafilah atau salat ratibah setiap hari. Luar biasa. Adapun juga hormon yang namanya oksitosin. Maaf, ini sedikit ilmiah supaya kita setiap kali kita bisa melakukan salat, kita bisa merasakan itu. Oksitosin itu, ibu-ibu, bapak-bapak, saat kita merasa dicintai oleh orang lain, saat kita merasa ada sahabat dekat yang dekat kepada kita, saat kita merasa ada ukhuwah Islamiyah di antara kita, itu sedang terbangun, ada hormon namanya oksitosin. Itu bagian dari kebahagiaan yang ada di dalam diri kita, membuat kita merasa sangat bahagia. Seorang suami nikah sama istrinya yang dia sangat cintai karena ada hormon oksitosin yang mendorong dia untuk dekat kepada istri ini. Begitu juga kita dekat kepada sahabat kita karena terikat pada hormon ini yang namanya oksitosin. Kita datang ke masjid, salat jamaah bersama tetangga kita, menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kita saling mencintai di antara kita, di dalam masjid bertemu 5 kali setiap hari. Berarti hormon oksitosin sepanjang satu hari itu akan diproduksi di dalam tubuh kita. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak kesulitan, tetapi saat kita datang ke masjid, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, kita melupakan semua masalah-masalah itu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menurut penelitian-penelitian, kalau ada orang ateis yang tidak percaya pada agama, itu terbukti menurut beberapa penelitian bahwasanya orang yang paling stres di bumi ini, yang paling mengalami depresi di dalam bumi ini, yang tidak beragama. Tidak beragama. Kita berbicara secara umum yang tidak beragama. Kenapa? Karena tidak ada segi rohaniyah di dalam hatinya.
Nah, jadi kita insya Allah makin banyak salat kita, makin banyak insya Allah rasa bahagia dan ketenangan yang ada di dalam diri kita sendiri. Di atas itu, mungkin saat kita berbicara tentang salat wajib, bagaimana kita melakukannya dengan benar, dan kita menjelaskan itu insya Allah bagus untuk tubuh kita, untuk otot kita, untuk kesehatan kita. Tambah kita melakukan salat, insya Allah tambah sehat. Tetapi hari ini mungkin tadi kita berbicara dari segi rohaniyahnya, dari segi psikisnya. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat Isya, kita melakukan salat apa? Masuk waktu dua salat. Salat witir dan salat tahajud. Adapun juga salat mutlak. Apapun yang kita boleh lakukan, boleh. Kalau kita sudah selesai salat witir 3 rakaat, ada salat tahajud. Salat tahajud itu 8 rakaat. Dan menurut Aisyah radhiyallahu anha, malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat di atas 11 rakaat. Di dalam riwayat yang lain, hadis yang sama diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Yang meriwayatkannya orang yang sama, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat di atas 13 rakaat setiap malam. Tetapi beberapa ulama berkata, hadis ini khusus semua malam sepanjang tahun kecuali bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ada salat yang beda. Salat namanya apa? Salat tarawih. Berapa rakaat itu Pak Ustaz? Salat tarawih itu salat yang paling banyak, perbedaan di antara ulama tentang berapa banyak rakaatnya. Kalau menurut Syafi'i, Hambali dan Hanafi, secara umum mereka berkata 20 rakaat, 20 rakaat. Tambah 3 yaitu salat witir. Kalau menurut Al-Imam Al-Maliki, Al-Imam Malik, beliau berkata asahhul aqwal, yang terbaik di antara ulama-ulama Malikiyah, mereka mengatakan bahwa salat tarawih itu 36. Adapun juga qaul, pendapat untuk Al-Imam Asy-Syafi'i 11 rakaat bersama salat witir atau 8 rakaat salat tarawih. Nah, itu hanya qaul, dan qaul ini tidak termasuk qaul yang paling sahih. Yang paling sahih di antara para ulama, kebanyakan ulama, mereka sepakat itu 20 rakaat. Tetapi yang terbaik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih itu termasuk sunnah. Yang terbaik kita menjaganya berapa rakaat sesuai ketenangan kita dan sesuai kekuatan kita. Jangan sampai kita memaksa diri melakukan banyak salat sehingga kita kehilangan khusyuk. Jangan sampai kita memperbanyak rakaat tetapi kita tidak memperbanyak rukun dan sunat salat dan bacaan-bacaan salat, karena inti daripada salat itu bacaan salat, ikhlas, khusyuk, sunnah-sunnah dan rukun yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salat yang kita lakukan malam hari. Kalau salat witir itu berapa rakaat? Para ulama berkata aqalluha raka'atun wahidah. Minimum 1 rakaat. Jadi boleh kita melakukannya 1 rakaat. 1 rakaat gimana Pak Ustaz? Ya 1 rakaat biasa. 1 rakaat biasa, dan kita boleh doa. Kita boleh doa setelah ruku'. Kalau kita tidak doa, boleh enggak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Witir itu dalam bahasa Arab hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala artinya ganjil. Apa artinya ganjil? 1, 3, 5 sampai para ulama berkata sampai 11. Boleh kita melakukannya 11 rakaat. Tetapi mungkin yang paling masyhur, yang paling terkenal di antara ulama yaitu 3 rakaat. Boleh kita mengikuti para ulama, kita melakukannya 3 rakaat supaya lebih aman. Itu salat witir. Setelah itu kita melakukan salat subuh. Itu secara waktu. Tetapi ada beberapa salat yang kita bisa melakukannya kapan saja selain salat mutlak. Seperti apa Pak Ustaz? Seperti salat istikharah. Seperti salat istikharah. Salat istikharah itu kapan dilakukan? Kalau kita lagi galau di antara 2 amrain. Apa itu amrain? 2 masalah atau 2 pilihan. Misal seorang laki-laki yang masih muda, dia ingin nikah. Dia ada kesempatan untuk nikah dengan mungkin tetangga sebelah kanan atau mungkin sebelah kiri.
Yang sebelah kanan namanya Fatimah, yang sebelah kanan namanya Aisyah. Nah, dia bingung milih yang mana, yang sebelah kanan atau sebelah kiri, Fatimah atau Aisyah, karena dia bingung di antara dua masalah. Maka dia sekarang dianjurkan untuk melakukan salat istikharah. Doanya sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim. Pak Ustaz, saya tidak hafal doanya. Tidak apa-apa. Yang penting kita melakukan salat di dalam sujud atau setelah salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya di antara dua amrain, dua masalah atau dua pilihan. Saya ingin memilih satu. Dan apa yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Maka nunggu setelah itu apa yang insya Allah akan terpilih oleh hati kita, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang akan datang, Pak Ustaz, saya sudah salat istikharah untuk memilih di antara Fatimah dan Aisyah. Ternyata selesai salat istikharah malah hati saya mengarahkan saya untuk nikah dengan dua-duanya. Itu juga kita melihat kemungkinannya apa ya, kemungkinan. Kalau kemungkinan juga dua-duanya tidak apa-apa, itu halal asal mereka ridha dan keluarganya ridha. Kalau mungkin tidak ada kemungkinan, maka milih salah satunya, dan insya Allah itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya salatul hajah, salatul hajah ini ada juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul hajah ini beda sedikit dari salat istikharah. Salat hajah, kita lagi butuh sesuatu, lagi butuh, misal ada banyak hutang, ada cicilan yang kita tidak bisa lunasi, ada mungkin keinginan khusus yang private yang kita ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melakukan 2 rakaat itu sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memenuhi hajat kita. Itu namanya salatul hajah. 2 rakaat yang kita bacakan sama sesuai dengan salat sunnah yang lain. Adapun salatul istisqa, salatul istisqa itu salat biasa, tetapi dianjurkan untuk kita melakukannya di luar, kalau kita melakukannya di lapangan. Dan sunnatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, kalau punya jaket atau mi'taf, menjadikannya upside down, atau upside down ya. Yang di dalam dijadikannya di luar, yang di luar dijadikannya di dalam. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga istihbab direkomendasikan imamnya atau imamnya menyampaikan khutbatul istisqa. Tetapi tidak termasuk di antara rukun-rukun salat istisqa. Itu salat istisqa kapan dilakukan? Musim kemarau. Banyak orang terganggu dengan musim kemarau, udah lama hujan tidak turun. Maka kita dianjurkan untuk melakukan salat istisqa. Adapun salat, kalau nggak salah juga salat tasbih. Salat tasbih ini tidak ada satupun hadis yang sahih yang menceritakan tentang salat tasbih. Tetapi tunggu dulu, di dalam ilmu hadis, kalau ada 2 hadis dhaif yang diriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda, maka yuqawwi ahaduhumul akhar. Hadis ini meskipun hadis dhaif akan menguatkan hadis dhaif yang lain. Maka karena ada beberapa hadis tentang salat tasbih atau at-tasabih, meskipun semuanya hadis dhaif tetapi saling menguatkan, maka akan naik ke derajat hadis hasan. Hadis hasan itu boleh kita mengamalkannya. Di dalam ilmu hadis ada hadis yang paling bawah, itu namanya hadis makdzub, hadis dusta. Di atasnya ada hadis dhaif, hadis lemah. Di atasnya ada hadis hasan. Di atasnya yang paling tinggi hadis sahih. Ada beberapa detail di dalamnya. Mungkin saya tidak ingin membuat ibu dan bapak merasa repot dengan menjelaskan hal yang baru, tetapi perlu kita tahu ini kategori hadis. Kalau kita dengar hadis yang lemah ini diriwayatkan dari jalur yang berbeda, 2 jalur yang berbeda, maka akan naik 1 derajat menjadi hadis apa? Hasan. Nah, maka hadis beberapa ulama termasuk Al-Imam Asy-Sya'rawi di zaman kita sekarang, beliau mengangkat hadis ini ke hadis hasan.
maka boleh kita mengamalkan salatut tasabih. Salat tasabih ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan pamannya untuk melakukannya. Siapa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paman Rasulullah namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Salat tasabih itu gimana Pak Ustaz? Kita membacakan tasabih sampai 300 kali. Bagaimana kita membacakan 300 kali? Itu 4 rakaat. 4 rakaat itu salat tasabih. Tidak ada tasyahud tengahnya, hanya ada tasyahud akhirnya. Nah, bagaimana kita melakukan dan membacakan 300 kali subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dibacakan 300 kali. Dibagikan, tergantung kita. Dibagikan di rakaat pertama 75, 75, 75, 75, sudah jadi 300. Kapan Pak Ustadz? Banyak perbedaan di antara ulama. Ada yang berkata kita membacakannya sebelum doa istiftah. Ada yang berkata kita membacakannya setelah salat Fatihah. Ada yang membacakannya dalam ruku'. Ada yang membacakannya saat bangun dari ruku'. Dan ada banyak ulama yang membagikan. Misal, setelah membacakan surat Al-Fatihah dan surat pendek, maka membacakan 15 kali tasbih. Setelah itu di dalam ruku' 15 kali, bangun dari ruku' 15 kali, sujud 15 kali, bangun dari sujud 15 kali, sujud lagi 15 kali, itu sudah 75 kali. Itu kita lakukannya setiap rakaat. Boleh enggak kalau kita tidak melakukannya? Boleh kita meninggalkannya. Apalagi kalau mungkin sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada mungkin masalah di dalam hadis ini. Setelah itu masih ada salat apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ini mungkin sudah semua salat, masih ada satu salat yaitu salatut taubah. Salatut taubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, barang siapa yang melakukan satu dosa, dan setiap orang di antara kita melakukan dosa hampir setiap hari. Barang siapa yang melakukan satu dosa, lalu wudu fa ahsanul wudu, lalu dia melakukan wudu, dia menyempurnakan wudunya. Dia menyempurnakan wudunya, lalu melakukan 2 rakaat, yaitu salat taubat. Dan dia memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti 100% Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Luar biasa. Itu namanya salat at-taubah. Adapun juga salat tahiyatul masjid, setiap kali kita masuk masjid, kita melakukan 2 rakaat. Mungkin kita sudah jelaskan di pertemuan kemarin. Ada salatul wudu. Kita melakukan salat, kita melakukan wudu, setelah itu kita melakukan 2 rakaat, ini namanya sunnatul wudu. Nah, ini mungkin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat nafilah yang mungkin kita judul kita hari ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tema yang sangat penting bagi kita. Dan kita akan mempraktik di sini. Salat apa itu Pak Ustaz? Bukan salat sebenarnya, tetapi salatul marid, salat orang yang sakit. Ada orang yang sakit tidak bisa berdiri, bagaimana salat? Ada yang tidak bisa duduk, bahkan duduk tidak bisa, bagaimana salat sambil berbaring? Ada yang tidak bisa berbaring, tidak bisa bergerak apapun di dalam tubuhnya, bagaimana bisa salat? Dan bagi orang yang sakit, bagaimana wudu? Bagaimana tayammum? Bagaimana kalau berada di dalam rumah sakit yang kita tidak boleh bawa pasir ke dalamnya? Bagaimana kita melakukan tayammum dan wudu? Bagaimana kita melakukan salat bagi orang yang sakit? Ini sangat penting bagi kita semua. InsyaAllah judul ini akan dibahas di pertemuan yang akan datang bulan depan, Sabtu pertama Ustaz ya, Sabtu pertama. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan barangkali ada pertanyaan, ada komentar, atau mungkin ada tambahan dari ibu dan bapak. Silahkan. Jazakumullah khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan jawab. Buka sesi pertanyaan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap sholat sunnah kan kita ada suka niat ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin ilmunya masih belum banyak. Jadi kadang-kadang kita mau sholat niatnya apa ya? Contohnya nih salah satunya Pak Ustaz. Sholat sebelum hari Jumat Qabliyah. Jumat itu habis sholat
kan biasanya kalau zuhur kan takbir zuhur ada 2 rakaat dan 4 rakaat. Tapi kalau seandainya sholat Jumat, takbir Jumat atau apa niatnya apa? Kemudian satu lagi yang 2 rakaat sebelum asar dan takbir asar kan juga tidak ada ya sholatnya. Itu kalau kita lakukan apakah itu termasuk sholat mutlak atau boleh sholat apa saja niatnya itu? Terima kasih. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat penting ya. Saya sebenarnya merencanakan untuk membahas tentang salat Jumat, tetapi kelupaan. Tetapi Bapak Masya Allah bisa mengingatkan. Kalau mungkin antara di waktu duha itu kita sudah sampaikan, boleh kita melakukan salat duha dan salat mutlak. Itu juga di hari Jumat juga termasuk sampai menjelang azan salat Jumat. Sebelumnya kita berhenti 10 menit. Kecuali kalau kita melakukan tahiyatul masjid. Para ulama berkata kalau kita baru masuk ke masjid, maka itu waktu makruh tidak berlaku. Kapanpun kita boleh melakukan 2 rakaat itu saat kita baru masuk ke masjid. Jadi kita masuk salat Jumat ke masjid. Hal pertama yang kita pikirkan 2 rakaat untuk tahiyatul masjid. Itu yang paling pertama yang kita pikirkan. Setelah itu, entah itu kita mau melakukan salat duha, kalau mungkin waktunya masuk kan. Kalau tidak masuk, ya udah tinggal kita melakukan salat tahiyatul masjid. Kita sudah melakukan salat isyraq atau duha. Kita sudah melakukan salat tahiyatul masjid. Masih ada waktu ini, kita mau mengisinya dengan salat. Maka itu termasuk salatul mutlaq. Gimana Ustaz? Boleh al-wudu, salatul wudu. Nah, salat wudu, kita baru melakukan wudu, baru kita boleh melakukan. Tetapi banyak di antara kita melakukan wudu di dalam rumah, maka bagusnya langsung setelah wudu kita melakukan 2 rakaat. Kalau kita sudah lakukan di rumah, tidak perlu kita melakukannya di masjid. Nah, salatul wudu dan salatul wudu itu termasuk juga salat yang anjurannya dan pahalanya di sisi Allah sangat besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Bilal bin Rabah. Bilal terlihat di dalam surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Apa yang engkau lakukan sehingga engkau masuk surga?" Kata Bilal ibnu Rabah, "Saya tidak pernah wudu kecuali wudu ini diikuti dengan 2 rakaat. Itu namanya salatul wudu." Nah, kalau kita mau melakukan sebelum salat Jumat, itu termasuk mutlak, sunnatul wudu, tahiyatul masjid, salat duha, itu boleh kita lakukan. Kalau kita sudah lakukan itu semua, boleh termasuk juga salat mutlak. Termasuk salat mutlak. Nah, setelah salat Jumat, sunnatnya berapa setelah salat Jumat? Para ulama di antara 4 rakaat dan 2 rakaat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sunnatul Jumat 4 rakaat. Sunnat Jumat ada 4 rakaat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terlihat melakukan 2 rakaat. Nah, kita di sini beberapa ulama bingung. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama usulul fiqh, mereka berkata kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 rakaat di masjid, kita melihat beliau, balik ke rumah tambah 2 rakaat. Nah, oleh karena itu juga Ibnu Baz, ulama Ibnu Baz yang baru meninggal hampir mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu, ulama besar di Saudi, beliau berkata sunnatul Jum'ah 4 rakaat. 2 rakaat dilakukan di masjid dan 2 rakaat dilakukan di rumah. Itu yang paling aman. Kalau kita mau melakukannya hanya 2 rakaat sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah, insyaallah sah. Ada beberapa ulama juga menyampaikan itu 2 rakaat aja. Nah, kalau mungkin tentang salat asar, ada 4 rakaat yang kita lakukan sebelum salat asar. Itu termasuk rawatib tetapi ghairu muakkadah. Yang tidak muakkadah, tidak diutamakan. Tidak di antara 12 rakaat yang kita jelaskan. Termasuk di antara rawatib.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu mri'in shalla qabla al-'asri arba'ah." Hadis ini diriwayatkan di dalam Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Beliau berkata, semoga Allah merahmati orang yang melakukan 4 rakaat sebelum salat asar. Hadis yang lain, lan yali jannar, tidak akan pernah masuk neraka orang yang melakukan 4 rakaat sebelum salat asar. Meskipun tidak termasuk muakkadah, tidak diutamakan, tetapi pahalanya sangat besar. Itu Pak, jazakallah khair Pak. Ada lagi? 4 sebelum asar. 4 sebelum asar. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Melanjutkan yang tadi saya sholat Jumat berkaitan dengan sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat ada istilah sholat intidar, artinya menunggu khotibah imam. Apakah ada itu Ustaz? Artinya tidak dibatasi sejumlah rakaatnya sambil menunggu khotibah imam, kita melaksanakan sholat intidar. Apakah ada Salat namanya apa? intidar apa? Mesti sholat dengan apa? Intidar. Intidar, salat intidar. Mungkin yang namanya salat mutlak. Yang namanya salat mutlak ya, sama ya. Tidak ada yang namanya salat intidar di dalam sunnah. Tidak ada salat intidar, tapi mungkin itu sama dengan salat mutlak. Sama dengan salat mutlak ya. Jadi sambil nunggu khatib, daripada mungkin diam atau mungkin mensia-siakan waktu, sudah kita membacakan Al-Quran, sudah kita melakukan zikir, ya boleh sambil kita nunggu imamnya, kita melakukan salat. Tetapi jangan melakukannya di waktu yang makruh itu. Di waktu yang makruh yang dihitung oleh para ulama 10 menit sebelum azan. Jadi kita berhenti 10 menit sebelum azan. Kalau boleh ya. Ya, tetapi para ulama juga karena ini menganggap waktu ini makruh, maka terjadi perbedaan yang sangat besar. Kenapa? Karena salat Jumat ada 2 azan kan? 2 azan. Itu sunnah sebenarnya. Sunnah dan hadisnya sangat sahih. Jadi jangan kita menyiasatkan orang yang melakukan 2 azan di salat Jumat. 2 azan sebelum salat Jumat itu sangat dianjurkan. Bukan dianjurkan, tetapi di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya 2 muazzin. Muazzin pertama namanya Bilal bin Rabah. Yang kedua namanya Abdullah bin Dahdah kalau enggak salah. Jadi ada 2 muazzin. Seorang melakukan 2 muazzin kan ada 2 azan salat subuh dan 2 azan salat Jumat. Sama Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum namanya. Jadi ada 2 muazzin, seorang namanya Abdullah bin Ummi Maktum, beliau tidak bisa melihat. Yang kedua Bilal bin Rabah, orang hitam asli dari Afrika. Ini 2 muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga di salat Jumat ada 2 azan. Setelah azan pertama, apakah kita melakukan sunnah? Sudah enggak. Oh, enggak, berhenti. Kalau itu sudah termasuk waktu makruh. Kecuali kalau mungkin azannya duluan, misal azannya itu jam setengah atau mungkin azannya itu jam 11. Boleh kita melakukan salat sunnah setelahnya. Tetapi kita berusaha untuk berhenti sebelum azan salat Jumat atau salat zuhur itu 10 menit. Karena itu sudah termasuk waktu zawal. Jadi kita berhati-hati di sini. Kadang-kadang kita di Indonesia kita harus kadang-kadang kalau sudah setelah azan pertama semua jamaah itu bangun untuk melakukan salat sunnah. Dan itu kadang-kadang saya susah menyampaikannya gitu. Karena semua jamaah menyampaikannya. Akhirnya menyampaikannya di dalam khutbah secara fikih waktu yang makruh. Tetapi jamaahnya kadang-kadang tidak mengerti. Nah, jadi kalau kita ini secara umum ya, kalau kita melakukan azan pertama lebih duluan, boleh kita melakukan salat sunnah setelahnya. Tetapi kalau kita melakukan azan pertama sebelum azan kedua 10 menit, maka lebih bagus kita diam di tempat kita. Karena waktu itu termasuk waktu salat yang makruh. Ya. Jazakallah khair. Waktu itu namanya salatul intidar, itu termasuk insyaallah salat mutlak. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Ada ibu? Ibu. Ya,
Dari sini dulu Pak, nanti sana. Terima kasih Ustaz. Penasaran Ustaz, kalau sholat mutlak itu dialog kita kepada Allah itu apa? Sholat mutlak. Kemudian ada istilah sholat hajat. Nah, apakah sholat hajat mirip-mirip dengan sholat istikharah atau memang dua yang berbeda? Mutlak itu apa yang memang mutlak tapi untuk apa kita kepada Allah? Terima kasih. Mutlak itu tidak ada sebabnya dan tidak ada waktunya. Jadi bisa dilakukan kapan saja. Kita punya hajat atau tidak punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala tetap kita lakukan. Tidak ada alasannya, tidak ada alasan tertentu untuk melakukan salat mutlak. Tinggal kita melakukan salat mutlak. Untuk yang kedua pertanyaan yang kedua tentang salat hajat dan istikharah. Tadi kita sudah jelaskan kalau istikharah kita bingung galau di antara dua pilihan. Kalau hajat ada keinginan dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita hajat itu terpenuhi, maka kita melakukan salat hajat sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mutlak tidak ada alasannya. Tidak ada hajat, tidak lagi bingung, tidak ada sebabnya. Tinggal kita lakukan salat. Kita lagi kangen kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah, mau melakukan salat, kita ingin kejar pahala, lakukan salat. Nah, tidak ada sebabnya. Jazakillahu khairan. Silakan Pak. Silakan Pak. Kami pernah mendengar pencerahan kaitan dengan 5 waktu sholat, 5 waktu yang dilarang sholat. Kami pernah mendengar bahwa larangan tersebut sifatnya haram. Apakah ada perbedaan di antara ulama atau bagaimana? Mohon penjelasan. Yang kedua, apabila kita sudah merasakan sholat subuh, apa kita masih boleh melakukan duha? Diulang? Apakah apabila sudah melaksanakan sholat isra atau sholat subuh, apakah kita bisa melakukan sholat duha? Karena penjelasan kan sholat subuh itu adalah awal, sholat duha dilaksanakan di pada awal gitu. Yang ketiga, kami pernah melihat jadwal sholat subuh itu beda-beda di masjid. Bahkan yang sangat ekstrim sampai 5 menit gitu. Contohnya ada di sini 55, 6 menit 5. Kemudian di Arman sana 6:01. Bagaimana menyikapi ini? Apa kita ikut di sini atau mungkin padahal kan antara kota baru ini seharusnya tidak beda jauh gitu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Masya Allah, jazakallah khair. Untuk yang pertama tentang salat. Larangan salat di 5 waktu. Itu makruh. Termasuk makruh. Jadi apakah kita berdosa kalau kita melakukan salat? Tidak berdosa, tapi makruh. Nah, tidak direkomendasikan. Lebih bagus jangan lakukan salat di waktu itu. Nah, kalau yang kedua, beda-beda dari masjid ke masjid ya. Ya, makanya tadi saya sampaikan kita mengikuti Kementerian Agama aja. Kita mempercayai waliul amri. Kalau beliau salah ya udah, beliau yang tanggung jawab tanggung dosanya. Kalau mungkin secara umum dalam hal ini kita mengikuti waliul amri. Waliul amri itu presiden, pemerintah, Menteri Agama, ya itu yang kita harus taati dalam hal ini. Karena kita tidak bisa mengukurnya sendiri Pak. Tidak bisa mengukurnya sebagaimana saya sampaikan, kita berada di kota Bandung, mau mengukurnya itu susah. Kita butuh ilmu yang sangat besar dan juga itu tidak tersedia di kota yang banyak gunung-gunungnya di sini. Nah, jadi bagusnya kalau kita mengikuti dan taat kepada waliul amri. Mudah-mudahan insyaallah hitungan mereka itu hitungan yang baik. Setahu saya juga ada lajnah di dalam Kementerian Agama dan juga ada juga kalender MUI. Saya sebagai mungkin MUI ada kalender yang dikeluarkan dari MUI Pusat. Jadi para ulama Majelis Ulama Indonesia punya kalender menentukan sepanjang tahun itu waktu salat itu kapan, waktu isyraq itu kapan. Nah, kalau kita mau mengikuti Kementerian Agama, itu yang terbaik sebenarnya sebagai waliul amri. Tetapi kita ingin mau memastikan boleh kita mencari pendapat yang lain seperti MUI atau yang lain. Tetapi MUI ya, meskipun saya angkut tadi MUI,
Ya, di dalam agama Islam kita taat kepada waliul amri, pemerintah. Ya, meskipun ya ada kekurangan, tetapi tetap kita taat. Satu Ya, lagi, ya. tadi pertanyaan yang kedua, apabila setelah melaksanakan sholat isra apakah boleh melaksanakan sholat duha? Itu sama, isyraq dan duha itu sama. Berarti kita hitung gini, bukan mengulang, kita tambah. Kita melakukan misal sekarang 2 rakaat, mau lakukan lagi jam 8, jam 9, jam 10. Nah, tambah 2 rakaat. Jadi totalnya 4 rakaat. Nah, karena salat isyraq dan salat duha itu satu salat. Satu salat. Tetapi kalau kita melakukannya awal waktu itu namanya isyraq. Kalau kita melakukannya sedikit telat itu duha. Dan dua-duanya insyaallah sama. Kalau kita mau melakukannya awal waktu boleh 2 rakaat. Tetapi kalau mau pulang dulu enggak apa-apa. Tanpa mau melakukannya di rumah boleh. Tetapi kita akan kehilangan pahala hadis Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man shalla as-subha, barang siapa yang melakukan salat subuh lalu duduk di dalam majlisnya berzikir, dengar hadis sebagaimana kita semua sekarang sampai terbitnya matahari, setelah itu melakukan 2 rakaat yaitu salat isyraq, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan bagi kita pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Nah, mungkin kita akan kehilangan itu. Tetapi boleh kita melakukan di rumah, boleh sebenarnya. Para ulama berkata boleh. Jadi kalau kita pulang ke rumah, kita melakukan itu, masih kita dapat pahalanya, insyaallah masih. Tetapi lebih afdal, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita melakukannya di dalam musalla kita atau di dalam masjid kita. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Satu pertanyaan terakhir, apabila ada. Ada 2 ya. Silakan. Sebentar, Pak. Satu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang batasan waktu makruh ya. Kalau setelah sholat subuh, ini gimana ya mengaturnya? Setelah sholat subuh yang mana? Karena sekarang sholat subuh pun beda-beda tuh. Satu imam yang panjang banget, selesai sholatnya, jangan sampai terbit matahari itu makruh. Atau kalau tadi kalau setelahnya jelas ya, setelah terbit dan sebelumnya. Tapi sebelumnya, nah ini kaitannya dengan juga yang sholat subuhnya kesiangan. Ya. Begitu juga yang setelah asarnya gitu ya. Ya, betul. Kalau mungkin salat wajib, misal kalau ada seseorang masbuk atau ketiduran sehingga dia tidak melakukan salat subuh di awal waktu, apakah boleh melakukannya di waktu makruh? Boleh. Para ulama berkata boleh. Karena kalau sudah terbit matahari, udah hangus waktunya udah habis. Nah, jadi boleh kita melakukannya di waktu makruh karena sudah terbaksa. Nah, memang beda dari masjid-masjid ke masjid sebagaimana Bapak sampaikan. Dalam hal ini ya udah tinggal kita mengikuti kalender yang sudah dibuat oleh waliul amri. Kita tahan dulu sampai kita melihat waktu salat isyraq itu kapan, kita boleh melakukan salat isyraq saat itu. Jadi sesuai dengan kalender. Jadi kita nunggu sampai waktu isyraq. Itu maksud Bapak? Ya, bukan cuma itu kan kalau kesiangan nanti sholat qobliyah tidak ada lagi berarti kan? Salat qabliyah tidak ada lagi. Tidak ada lagi, tetapi para ulama juga berkata boleh diqadha kalau kita selalu istiqamah melakukannya. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, "Man nama an hizbihi minal lail." Ini juga termasuk juga qiyamul lail. Barang siapa yang mungkin ketiduran sehingga salat qiyamul lail atau salat witir itu lewat. Boleh melakukannya setelah salat subuh. Tapi boleh melakukannya untuk sebagai qada, bukan untuk terus-menerus. Jadi sebagai setahun sekali karena mungkin ketiduran, tidak bisa salat, boleh melakukannya sebagai qada. Para ulama berkata, enggak, nunggu sampai waktu mutlak. Kapan waktu mutlak? Waktu salat duha. Tetapi waktu salat duha sudah habis waktu salat subuh, kan? Sudah selesai waktunya. Kita sudah sampaikan bahwasannya rawatib itu waktunya sama dengan salat wajib. Maka ada 2 pendapat di sini. Kita tetap melakukannya enggak apa-apa setelah salat subuh.
Gak apa-apa kita melakukannya setelah salat subuh meskipun itu salat waktunya makruh. Boleh kita menundanya ke waktu yang mutlak, yaitu mungkin ke waktu salat duha. Tetapi menurut saya pendapat pertama itu yang lebih kuat dan lebih masuk akal. Wallahu a'lam. Ya, memang di dalam masalah ini masih ada banyak perbedaan ya. Kita ikhtiar yang terbaik ini atau ini, insyaallah dua-duanya sahih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Satu pertanyaan Terakhir ya, silakan. Tadi lumayan clear sih terkait jam-jam yang boleh sholat ada yang makruh gitu ya. Tapi kalau kita duduk berarti boleh duduk dan sholat itu masjid. Tadi saya masih agak bingung dengan penjelasan terkait ketika kita Jumatan datang ke masjid, misalkan di jam zawal masih boleh. Jadi itu apa yang pas kalau azan, nah terus kebanyakan jamaah itu melakukan sholat setelah azan. Itu saya belum dapat apa sih yang kita lakuin salah biasanya. Karena jujur kalau biasanya habis dengar azan, azan pertama itu biasanya langsung salat ya. Ya, itu yang saya sampaikan. Kadang-kadang mungkin kita keliru dalam hal ini. Setelah azan pertama, semua jamaah bangun untuk melakukan salat. Nah, itu termasuk salat yang makruh. Makruh, bukan tidak dianjurkan, makruh karena di waktu yang makruh, waktu zawal. Waktu zawal makruh, kecuali kalau azannya dikumandangkan lebih duluan, jam 11, jam 10. Nah, ini masih ada waktu itu, waktu mutlak kan? Waktu mutlak dan waktu salat duha. Maka boleh kita melakukan salat mutlak setelah azan kalau azannya lebih duluan. Tetapi kalau azannya langsung sebelum azan pertama 10 menit, itu sudah termasuk waktu makruh. Berarti kalau misalkan azan zuhur, sebenarnya sholat qabla itu harus nunggu dulu. Waktu zawal itu berapa lama sih? Mungkin saya akan memberikan. Kebanyakan di masjid di Indonesia itu, apabila dua azan itu, azan pertama itu pas azan zuhur. Azan pertama itu dilaksanakan pada saat azan zuhur. Jadi misalkan zuhur sekarang 11.59. Nah, kebanyakan di masjid di Indonesia itu 11.59 itu azan. Bagus. Nah, 11.59 azan. Nah, jamaah itu sholat. Setelah sholat sunat selesai, khatib naik mimbar, azan lagi. Nah, apabila dilakukannya dua azan seperti itu, memang tidak sesuai dengan saat Rasulullah saat dulu. Rasulullah saat dulu kan azan pertama itu sebelum azan zuhur, sejam atau setengah jam untuk memberitahukan bahwa ayo sebentar lagi mau sholat Jumat. Nah, apabila dilaksanakan di masjid Indonesia seperti itu, 11.59 azan zuhur, terus jamaah sholat sunat, duduk, khatib naik mimbar, azan lagi. Nah, itu bagaimana hukum si sholat sunatnya setelah azan pertama itu? Kalau itu tidak ada masalahnya, karena sudah masuk waktu salat. Tetapi masalahnya, saya juga melihat ada beberapa masjid yang mengumandangkan azan pertama sebelum waktu salat zuhur, dan itu waktu yang makruh. Nah, jadi itu masalah kita di situ. Nah, tetapi kalau kita melakukannya lebih duluan, jam 11, jam 10, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau kita melakukan salat sunnah setelahnya. Jadi masalah kita di situ. Kalau kita melakukannya sebagaimana Ustaz Saudi sampaikan, azan pertama di waktu salat, di waktu azan zuhur, maka tidak ada masalah kalau kita melakukan salat setelahnya, karena sudah termasuk waktu salat. Ya, jadi waktu zawal kita ulang lagi ya. Waktu zawal ditakdirkan oleh ulama, waktu zawal itu 10 menit sebelum azan zuhur. Kita tahan dulu, jangan lakukan salat dulu, karena itu termasuk waktu makruh. Dengan apapun nama salat itu termasuk makruh, kecuali kalau kita ingin qada salat yang kita tidak bisa qada di waktu yang lain, hanya di waktu itu, maka boleh kita lakukannya. Baik, jazakumullah khair. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi bisa dijabri, bisa langsung ke WhatsApp saya. InsyaAllah semuanya akan dijawab, InsyaAllah. Karena waktunya ini sudah habis,
Maka kita khatam dengan doa. Mudah-mudahan doa kita termasuk doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma. واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.